warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran pelajaran hari ini. Yang pertama berdoa dimulai. Sebelum kita belajar pada hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Oke Bu. Yang pertama, Muzazah Mutmainah. Hadir Bu. Aina. Hadir Bu. Muhammad Latifah. Hadir Bu. Pagi hari ini kita akan membahas tentang munafik dan kafir tanggal pertama. Yang pertama kita bahas tentang pengertian munafik. Munafik secara bahasa adalah orang yang menampakkan keimanan namun menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Kata munafik berasal dari bahasa Arab, artinya berpura-pura, menipu atau menyembunyikan sesuatu. Ciri-ciri orang munafik menurut hadis dari Abu Hurairah. Hadisnya sebagai berikut: ayatul munafiqi salatun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berbohong. Jika dia berbicara, dia berbohong. Apabila berjanji, mengingkari. Dan apabila dipercaya, mengkhianati. Jadi kita silakan munafik. Pertama, jika kita berbicara tidak boleh berbohong karena itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Yang kedua, jika berjanji tidak boleh diingkari, harus ditepati janjinya. Jika memang tidak bisa menepati janjinya, bila kepada temannya atau kalau tidak bisa menepati janji, dia tidak dari sifat-sifat. Yang terakhir, jika dipercaya tidak boleh mengkhianati. Jika dipercaya benar-benar kepercayaan itu dijaga. Gayanya sifat munafik antara lain yang pertama, gaya terhadap diri sendiri karena kenapa gaya untuk diri sendiri, karena merasa tidak pernah karena takut kalau orang lain dan suka buka dan kemudian menderita sakit hati. Jadinya gayanya sifat yang munafik itu yang pertama diri sendiri untuk batin kita sendiri. Jadi harus bisa dihindari sifat munafik itu karena menyiksa diri sendiri. Oke, jadi harus benar-benar dihindari, dihindari sifat-sifat munafik itu. Yang kedua, gaya terhadap orang lain. Gaya terhadap sifat munafik itu bisa juga menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan pertengkaran, jadi bisa karakteristik orang munafik di dalam Al-Quran. Yang pertama, pembohong. Yang kedua, menjanjikan sumpah yang ketiga, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jelek amal. Yang kelima, jelek hati. Yang keenam, tampilan menarik tapi lisan batinnya. Yang ketujuh, manis perkataannya tapi buruk hatinya. Yang kedelapan, buruk sangka atau seudon. Yang kesembilan, berbalik dan sombong. Yang kesepuluh, melarang orang lain berinfak. Yang ke-11, bermaksud mengusik orang mukmin dan merasa lebih kuat. Dari materi munafik ini ada pertanyaan? Bisa dilanjutkan materi yang berikutnya, yaitu kelas jati. Kelas jati secara bahasa, kelas jati adalah
kamu harus menerima kebenaran sikap dan manusia. Jadi rasanya bisa dibilang kalau dikasih tahu dia tidak mau. Ini ibaratnya itu angin ikan berarti. Ini perasaan itu angin dan ikan jadi kayak ini rasanya itu yang dimaksudkan perasaan. Macam-macam karakter hati ada 3. Yang pertama, hati yang sehat atau bisa disebut dengan qalbun salim. Qalbun salim adalah qalbu yang berilmu atau mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran. Dari kiamat itu pasti tiba-tiba tanpa keraguan dan Allah akan memberikan siapa saja yang ada di dalam hati ini. Hati yang sehat yang mana kita bahas macam-macam hati yang sehat itu adalah hati yang benar-benar menerima sebuah kebenaran, meyakini adanya dari kiamat, meyakini yang ada dari kubur, itu termasuk hati yang sehat. Yang kedua, hati yang mayit mati. Hati yang mati itu bisa disebut mayit al-qalbun. Atau jenis hati yang ini merupakan kebalikan dari hati yang pertama. Hati yang mati itu kebalikan dari qalbun paling mati, yaitu hati yang tidak ada kehidupan di dalam hati, tidak mempercayai, itu termasuk hati yang mati. Yang terakhir, hati yang sakit atau bisa disebut dengan marid al-qalbun. Jenis hati yang berikutnya itu merupakan hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit. Ada banyak penyakit atau tanda-tanda mulai mengkasih hati. Jadi ya, kalau ini tanda-tanda ini tolong hindari. Yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan kemaksiatan. Jadi kalau mempunyai tanda-tanda ini, kemungkinan hati kalian sudah mulai mengeras. Yang pertama itu karena bermalas-malasan mengerjakan kebaikan. Yang kedua, tidak termengalnya hati dengan yang saya lakukan yang dikatakan. C. Tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah dan cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Sebab-sebab kerasnya hati yang pertama, kemusyrikan, kekufuran dan kemunaikan. B. Melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah. C. Tertawa berlebihan. D. Banyak berbicara dan banyak makan. E. Banyak melakukan dosa. F. Lalai dari ketaatan. Dari materi kelas tadi ada pertanyaan? Belum dilanjut ke materi selanjutnya. Yang ketiga, materi tentang keras kepala. Menurut bahasa, keras kepala ialah sifat seseorang yang tidak mau menuruti nasihat atau saran orang lain, sulit untuk mengubah pendapatnya dan cenderung mempertahankan pendapatnya sendiri. Secara istilah ialah seseorang yang tidak mau menerima saran atau nasihat dari orang lain dan tetap pada pendiriannya sendiri. Keras kepala itu adalah orang yang berkeras dengan keinginan yang kepingin ini, terus bagaimana bisa terwujudnya itu adalah sifat keras kepala. Biasanya kalau kita ini dan kita ini harus menuruti nafsu keras kepalanya, padahal sebenarnya itu belum bisa. Perilaku keras kepala sebagai berikut. Yang pertama, karakter keras kepala melekat pada diri sendiri karena sifatnya yang mudah tersinggung dan mudah marah kepada orang yang berbeda pemikiran dengannya. Yang kedua, seseorang yang keras kepala salah satu sebabnya karena ada keinginan tertentu. Dia menginginkan sesuatu jika dia melakukan darurat, dengan demikian kompensasi dia keras kepala karena ini dia dikatakan eksis dan dibutuhkan. Yang ketiga, orang
bersikeras melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Yang ketiga, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Apa dari materi kelas lainnya ada pertanyaan? Betul. Tidak ada, belum. Sudah paham? Apa ada pertanyaan dari 3 materi yang sudah saya sampaikan? Kalau boleh tahu, Mbak Zum, apa yang dimaksud dengan munafik? Lesari, apa sudah paham tentang perbedaan keras hati dengan keras kepala? Keras hati itu yang bagaimana? Tidak mau dikasih tahu, tidak mau dinasihati. Apa ya? Kadang-kadang aneh. Kalau keras kepala? Mungkin kepalanya keras. Keras kepala itu adalah orang yang bersikeras dengan keinginannya, dengan pendapatnya, dengan tujuannya. Jika dari sebenarnya keras kepala dengan keras hati hampir sama, merujuk pada sama-sama tidak bisa diberi saran, sama-sama tidak. Jadi kesananya itu sama-sama orang yang keras kepala, yang keras hati tidak bisa diberi saran, sama-sama tidak bisa diberi saran, dikasih masukan itu tidak bisa. Berarti nggak ada perbedaannya Mbak. Ada perbedaannya. Perbedaannya kalau keras kepala kan bersikeras dengan keinginannya. Jika bersikeras dengan keinginannya, itu pendapatnya salah. Kalau merasa dirimu susah dan panggil keras.